الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، jamaah salat maghrib di Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan terus senantiasa tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaumil qiyamah. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terakhir itu sudah ada di bab tentang sholat ya. Jadi di dalam kumpulan putusan tarjih, kalau panjenengan buka yang di file PDF-nya itu kita sudah masuk tentang bab tentang sholat. Barangkali berbeda dengan kalau kita ngaji fikih yang biasanya rutut dengan ada pembagian pengelompokan. Kalau dikaji tentang kaifiyah sholat, cara sholat dengan rutut enten pengelompokan, biasanya kita diajari, saya dulu ketika SD diajari mata pelajarannya, mata pelajaran agama atau yang serupa itu ya, kalau di madrasah fikih itu tentang apa itu syarat, apa itu rukun, dan apa saja sunnahnya sholat. Bagusnya dengan cara seperti itu, maka kita akan tahu batas-batasnya, semerap batasnya. Kapan batas dari tata cara sholat itu yang sudah minimal, maka disebut rukun. Mana yang disebut sunnah gitu ya. Kalau syarat itu biasanya kewajiban sebelum sholat. Kalau rukun itu yang wajib di dalam sholat. Kalau sunnah
bisa saja ditinggalkan, gitu ya. Maka kita biasanya mempelajari rukun sholat itu mulai niat itu rukun. Nah, syarat sholat muslim akil balik ya, bersih atau suci dari hadas kecil maupun hadas besar, menghadap kiblat gitu. Biasanya diajari gitu, masih dari sakit ini. Tapi kalau rukun itu dimulainya dari niat, baru kemudian takbiratul ihram, kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, kemudian duduk tasyahud, salam. Pun sampai di situ saja itu rukun sholat. Maka berbagai macam doa di luar membaca surat Al-Fatihah ini masuk sunnah. Nah, saya tadi sebutkan bagusnya kalau ada orang yang misalnya baru masuk Islam, derek belajar macam-macam donga kok langsung akeh ora iso sampean Al-Fatihah gitu. Bahkan nanti kalau baca surat Al-Fatihah belum bisa, cukup memuji Allah gitu ya. Apa artinya? Kalau sudah tahu, kalau ruku, i'tidal, sujud kan tinggal bergerak saja, bacaannya tidak disebut sebagai rukun. Maka orang yang seperti itu dianggap sah sholatnya. Tapi kurang baiknya kadang-kadang sholat itu dipek minimalnya rukun saja. Sakjane dengan sunnahnya itu yo wis iso, tapi dipek rukunnya saja. Oh ya, yang terakhir tuh rukunnya itu tumakninah. Selain salam tumakninah, nah, gitu biasanya. Nah, ukuran tumakninah apa? Tumakninah itu adalah berhenti melakukan kaifiyah gerakan sholat dalam waktu minimal 1 kali tasbih, ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamidah, begitu seterusnya. Lah niku nek diakali rada nakal-nakal dedek, akhirnya sholat niku gitu. Itu kurang baiknya. Baiknya tahu batas minimalnya, sehingga ada orang yang belum hafal semua doa sholat bisa tetap sholat sah, gitu ya. Tapi kurang baiknya ini gua jadi celah dipek rukun itu, diambil rukunnya saja selesai. Nah, yang ada di dalam himpunan keputusan tarjih ini beda, karena mulainya kemarin sebelumnya sudah dibahas, dimulai dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat atau mengetahui saya sholat. Nah,
Dengan demikian maka apapun yang dilakukan beliau sejak memulai sholat takbiratul ihram, termasuk gerakannya, termasuk bacaannya, semuanya dipakai. Ya, Nabi kalau sebelum membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca apa? Membaca doa, dibaca. Nabi SAW kalau sudah membaca Al-Fatihah, apa yang dibaca? Nabi nek sholat subuh membaca surat Al-A'la dan Al-Ghoshiyah dibaca misalnya. Padahal kalau dari sudut pandang yang pertama tadi itu sunnah dan orang perlu tahu yang penting. Bahkan Al-Fatihah saja cukup. Akhirnya apa waktu timbang gak khusyuk sing ndek ae kan gitu. Begitu seterusnya, termasuk jenengan akan bisa mengamati nek sholat dewi, atau bukan sholat dewi, sholat jamaah tapi sirri cuma. Kenapa yang dibaca rukun? Nah kalau kita berusaha shollu kama ra'aitumuni usolli, ya ini kan hadisnya kan di sini ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nopo mawon yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dibaca semua, ya. Nah, gitu kan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian pula tentang tata cara sholat berikutnya, makanya kaifiyahnya panjang. Pertama di sini tentang takbiratul ihram dan niat, serta secara gerakan mengangkat tangan. Namanya takbiratul ihram. Ya, ini namanya niat. Masuk rukun. Mengangkat kedua belah tangan sejajar bahu dan seterusnya. Nah, kemudian di sini wah panjang nih, semuanya disebut. Summa to yadakal yumna ala zahri kaffikal yusra ala sadrika. Letakkan tanganmu yang kanan di atas punggung telapak tangan yang kiri di atas dada. Summa qara doa al-iftitah, kemudian baca doa iftitah. Wa huwa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai selesai. Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Boleh begini, boleh. Jadi jangan hanya yang di sini saja. Ini boleh, cuma yang di sini oleh putusan tarjih disebut lengkap hadisnya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi faghfirli zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfirli dhunubi jami'an la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni
anni sayyi'aha la yasrifuha illa anta labbaika wa sa'daika. Ini ada yang kurang ya, ada yang tipu, ada yang beberapa kata di sini hilang. Wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu baru iftitah. Setelah iftitah, summasta'iz qailan. Nah, ini kemarin sudah dibahas sebenarnya ya. Kemudian ta'awudz dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Meskipun nanti hadisnya ada juga yang lebih lengkap. Ya. A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Summa qra' al-basmalah, kemudian barulah baca bismillah. Summa qra' al-fatihah, kemudian bacalah al-fatihah. Nah, ini nanti juga menandakan apakah al-fatihah itu tidak termasuk basmalah itu tidak termasuk al-fatihah. Itu ada pembahasan sendiri. Wa qul ba'daha amin summa qra', kemudian baca suratan minal qur'ani yatadabbar bitadabburin wa tartilin, kemudian baca surat Al-Qur'an lainnya dengan merenungkan dengan tartil gitu. Enten dalile dewe-dewe kita bahas itu ya. Dalilnya ada di yang di sini. Ya. Ada dua soalnya. Baik. Kalau ini sudah tadi ini sudah dibahas ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, ini sudah ya. Setelah takbiratul ihram kita masuk tentang doa iftitah tadi itu. Kita masuk doa iftitah. Itu di doa iftitah. Oh, di sini. Oh, cuma di sini tidak disebut ya. Oh, tidak disebut. Doa yang lengkap, dalil yang lengkap. Ini tidak disebut. Tentang apa? Doa iftitah. Kalau tentang ta'awudz, ada dalil Al-Qur'annya, surat An-Nahl ayat 98. Ya, juga ada riwayatnya. Nah, tetap kan dibaca. Tapi jenengan kalau mau membahasnya dari sisi mana yang rukun dan mana yang sunnah, mriki ya, dibahas rinci. Pundi sing rukun, pundi sing sunnah. Ada riwayat panjang ini menjelaskan tentang tata cara sholat Nabi, agak panjang, dari sahabat namanya Abu Malik Al-Asy'ari. Yang populer itu Abu Musa Al-Asy'ari. Niki Abu Malik Al-Asy'ari. Beliau pernah jamaah kaum, mengumpulkan kaumnya. Ya ma'syaral asy'ariyin, kabeh wong asy'ariyin. Jadi asy'ari itu kabilah. Ijtami'u, kumpullah kalian. Wa ajmi'u nisa'akum, kumpulkan istri-istri kalian. Wa abna'akum, dan juga kumpulkan anak-anak kalian. U'allimukum, saya akan ajari kalian salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam allati
kana yusolli lana bil Madinah, akan aku ajarkan kepada kalian bagaimana sholatnya Nabi yang dipraktekkan beliau kepada kami di Madinah. Fajtama'u wa jama'u nisa'ahum wa abna'ahum fatawadda'a wa arahum kaifa yatawadda'. Maka orang-orang berkumpul, juga mengumpulkan istri dan anak-anak mereka. Lantas Abu Malik Al-Asy'ari berwudu dan menunjukkan bagaimana caranya. Fa'ahsal wudu ila amakinihi hatta afa al-fai'u wa kasar dhillu qoma fa'azzana atau fa'udzina. Singkatnya, kemudian sampailah waktu zuhur ini sebenarnya. Kemudian diadzani fasaffar rijal fi adnas shaf. Maka beliau meletakkan shafnya orang laki-laki di shaf yang paling dekat dengan beliau, dengan Abu Malik Al-Asy'ari. Wa saffal wildana khalfahum, sementara anak-anak diletakkan di shaf belakangnya. Wa saffan nisaa khalfal wildan, sementara istri-istri mereka, kaum ibu-ibu, ditaruh di shaf di belakangnya anak-anak. Summa aqamas shalah, kemudian diiqamati. Fataqaddama farafa'a yadayhi fakabbara. Abu Malik Al-Asy'ari maju, beliau angkat kedua tangannya, fakabbara takbir. Faqara'a bi Fatihatil Kitab. Nah, di sini kan takbir napa mereka maca Fatihatul Kitab wa suratin yasuruha, dan surah yang gampang. Summa kabbara faraka, ya kan? Mantun Al-Fatihah maca surat sing gampang. Mantun niku napa? Takbir, kemudian ruku, kemudian membaca subhanallah wa bihamdi. Biasanya napa? Subhana rabbiyal azim. Biasanya napa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanallah wa bihamdi salasa marrat, 3 kali. Summa qala, kemudian dia membaca, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wastawa qa'iman, berdiri lurus tegak. Summa kabbara, kemudian doain apa boten disebut. Kemudian takbir. Wa kharra sajidan, dan kemudian delosor sujud. Summa kabbara farafa'a ra'sahu, kemudian bertakbir, mengangkat kepalanya. Summa kabbara fasajada, kemudian takbir lagi, sujud lagi. Summa kabbara fantahatu qa'iman, kemudian takbir lagi, bangkit berdiri. Fakana takbiratun fi awwali rakaatin sittu takbiratin, maka takbir di rakaat pertama 6 takbir. Takbir itu apa ini? Takbir itu takbir rukuk, ya, takbir sujud, takbir lungguh, takbir ngadeg maneh, sujud, ya. Satu lagi takbir bangkit berdiri, gitu ya. Wa kabbara hina qama ila raka'ah as-saniyah falamma qada salatahu, ketika dia selesai menyelesaikan salatnya, dia menghadap kepada kaumnya dan berkata,
ihfazu takbiri wa ta'allamu ruku'i wa sujudi. Sampean apalno takbir saya tadi, sampean pelajari cara saya ruku dan sujud. Fa innaha salatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena itu salatnya Rasulullah SAW ya begitu. Itulah yang beliau pakai ketika beliau sholat di depan kami minan nahar, siang zuhur berarti. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qada sholatahu, kemudian kata Abu Malik Al-Asy'ari, karena tatkala beliau Rasulullah SAW menyelesaikan sholat, beliau menghadap kepada manusia dengan wajahnya dan memberi pesan, ya ayuhan nas isma'u wa'qilu wa'lamu annallaha azza wa jalla. Oh, ini bukan annallaha, anna lillahi. Baru kemudian Nabi SAW berpesan, wahai manusia, dengarkan, pikirkan, Allah sungguh punya hamba-hamba. Anna lillahi azza wa jalla ibadan. Allah itu punya hamba. Laisu bi anbiya, bukan nabi. Wala syuhada, bukan orang mati syahid. Tapi yang bituhul anbiya wa syuhada. Hamba-hamba Allah ini diireni nabi, diireni para syuhada. Yaghbituhumullahu al-anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim minallah, karena mereka tempat duduknya dan posisi dekatnya dengan Allah. Orang-orang tangannya ya melambaikan tangan dari jauh, orang Badui kalau dulu itu, sambil bertanya, ya Nabi Allah, nasun minan nasi laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim min Allah in adhum lana. Fasar wajah Nabi SAW bersualil Arabi, Nabi enten wong, ada orang bukan Nabi, bukan orang yang mati syahid, tapi diireni Nabi, diireni orang yang mati syahid. Siapa? Orangnya bagaimana? Nabi senang mendengar pertanyaan itu. Kemudian beliau menjawab, nasun min afya'in nasi wa nawazil qabaili lam tasilu bainahum arhamun mutaqaribah tahabu fillahi wa tasaffu yad'ullaha lahum yawmal qiyamah manabir min nur fayajlisuhum 'alaiha fayaj'alu wujuhahum nuran wa thiyabahum nuran yafza'un nas yawmal qiyamah wa la yafza'un wa huwa awliya'ullahi alladzi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hadis riwayat Ahmad Abu Ya'la dengan sanad yang hasan dari Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Kata Nabi, wong direni Nabi niku, tutup Nabi direni Nabi niku orang yang nyambung silaturahim, nyambung kekerabatan, saling mencintai dengan orang lain, bukan keluarganya, bukan keturunannya. Oleh karena itu, karena mereka mau nyambung silaturahim dengan orang di luar kerabatnya, di luar keluarganya, di luar anak mantunya misalnya, di luar istri ya, dan orang terdekatnya, tapi mereka mau menyambung tali silaturahim, mereka itu yad'ullahu lahum yaumil qiyamah, Allah akan membuatkan bagi mereka pada hari kiamat manabir, mimbar min nurin, dari cahaya, fayajlisuhum 'alaiha dan seterusnya. Hadis ini sama tadi itu bicara
Yang di atas kita baca belum tentu semuanya lengkap seperti di sini. Begitu pula yang di sini bisa dilengkapi dengan yang lain. Karena itu para ulama kemudian meringkas mana yang sunnah, mana yang rukun. Akhirnya diringkas. Nopo sing rukun, ya, nopo sing sunnah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Di sini muncul nopo sing rukun. Sing rukun siji niat. Nah, di sini ya. Dalilnya sudah, dalilnya sama. Ya. Satu niat. Ya. Satu niat. Dalilnya kata sepakat. Tapi at-talaffuzu biha, niat niku diomongno napa boten? Ibnul Qayyim dalam kitab beliau I'anatul Lahafan, beliau menyebutkan an-niyah, niat niku hiyal qasdu, itu adalah keinginan, wal azmu, ya sama, ya, maksud yang kuat, ala syai'i, tentang sesuatu. Jadi kuwarep, ya, ambek niatin nemen untuk melakukan sesuatu. Kata Ibnu Qayyim, wa mahallu al-qalbu, tempatnya niat niku nang ati. La ta'allaqa biha bil, la ta'alluqa biha bil lisan, boten enten hubungane dengan lisan aslan asali. Jadi asline niku boten enten hubungan kabeh diunekno. Boten enten niat niku pokoke maksud nang jero ati, karep nang jero ati. Walidzalika lam yunqal 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'anis sahabati fin niyyati lafzun biha. Karena itu baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat tidak pernah ada hadis tentang mengucapkan niat. Wa hadhihi ibaratul lati ahdatsat inda iftitahit taharah was salat qad ja'alaha asyaitanu mu'tarikan li ahlil waswas. Justru karena babnya itu setelah niat itu adalah apa? Rangkaian lain dalam ibadah. Justru setan biasanya menjadikan rangkaian lain selain niat untuk sebagai alat memprovokasi, alat untuk mengganggu, was-was. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika nafsiri surat An-Nas, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, kita kan diminta untuk berlindung kepada Allah, ya, sebagai Tuhan manusia, ya, Malik atau rajanya manusia. Dan juga ilahnya, Tuhannya manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas dan khannas. Was-was ini kenapa? Mana tafsir Ibnu Katsir?
ketika menafsiri waswasil khannas, beliau mengatakan asyaitonu, setan niku jasimun, medongkrok. Oh, medongkrok Jakob ala qalbi ibnu Adam, di hatinya manusia. Jadi karena nang jero hati. Fa iza saha wa ghafala, kalau orang itu lalai dan lupa dan lalai, waswasa, bisik-bisik. Fa iza zakarallaha, tapi kalau ada orang itu eling Allah, khonasa, singidan. Jadi khonas itu yang pandai bersembunyi. Tadi nek wong eling, kula panjenengan nang kene eling Gusti Allah, yes. Enggak kemana-mana, singidan, ngoten tok. Apa singidan? Bersembunyi. Mantun niku rada lali, baru bisik-bisik. Gitu ya. Itu kata Ibnu Abbas, min syarril waswasil khannas. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain sama. Ya. Anna syaitan awil waswas, setan itu nama lainnya adalah waswas itu pembisik, itu ya. Yanfusu, meniupkan fi qalbi ibni Adam. Ya, itu bagian ya pembisik, bagian nyebul. Yanfus niku nyebul di dalam hatinya manusia. Indal hazan, pas sedih bisik-bisik. Wa indal farah, nggih pas seneng nggih bisik-bisik. Bisikane siji pas sedih ya dibisiki lho ya kan. Makane ngene ngono pas sedih. Ya pas seneng kapan maneh, ayo hari-hari ya siji bisikane. Tapi faiza zakarallaha khonasa, tapi nek orang itu ingat Allah khonasa, sengitan menaik, nggak kemana-mana, nggak jauh-jauh, gitu ya. Makanya kalau ada orang apa, kok mohon maaf misalnya kesurupan, ini Ustaz sampai tambahan ini sangat. Ya, istighfar aja ya sepuro Gusti Allah. Mboten ngapunten niki lho wong ngene sampeyan yang ngomong iki. Bismillah. Mboten tambani ditungakno. Tungakno. Sampeyan kalau pernah meruqyah akan tahu. Macam-macam responnya itu. Siji, ya kalau yang meruqyah itu tidak memohon kepada Allah, kalau mengandalkan ayat Al-Quran, insya Allah setan kalap-kalap. Maksudnya kalap-kalap itu gak akan terpengaruh, diguyur. Saya setuju, ditertawakan kita. Tapi kalau kita iringi bacaan itu, atau mungkin bukan bacaan, doa saja, dengan berharap penuh kepada Allah, insya Allah kubur setan itu. Tapi bukan berarti dia akan pergi, bukan berarti akan hilang, boten. Karena dia juga seperti makhluk hidup yang lain, punya ketahanan. Apakah dia akan pergi? Tergantung seperti apa kita mendoakan dan sampai di mana kita mendoakan. Nah itu.
kula niki pun rada tuwu sampai kemudian saya memutuskan wis tak hindari saja. Suwe-suwe kaya dadi dukun masalah. Diluk-diluk diparani wong repot ngene iki. Mboten pasang plakak lho padahal. Aduh, wis ngene. Jadi akhirnya sering menghindar sekali. Karena prinsipnya setan itu ya kalau dia tidak betul-betul diusir pergi dalam pengertian dipateni, ini nggih betul sakit, nggih balik mana? Setara terus sambil balik mana? Sebab nopo? Gancene nggone enak. Jadi kemungkinannya adalah dia mau masuk Islam. Kalau masuk Islam, tunduk dia pergi. Atau yang kedua, ya pancet. Kalau pancet, ya nanti kita usahakan sampai dia mati. Gitu. Tidak mau usahakan. Tapi apakah kita bisa memastikan siapa yang mati di antara mereka? Tidak bisa. Jadi misalnya sing iki mati, sing liyane iku sing ono, sing sembunyi tadi, sembunyi. Ono niku pun ngadepi ngoten niku semua macam-macam. Bisa dia muncul dalam bentuk penyakit. Dokter niku mlebu balik-balik nang rumah sakit tapi ada sehat Pak. Tapi loro. Jadi kula niku sampai tutup ngoten niku. Mulai dari awalnya kepeksa. 2017 nek ora salah. Kepeksa kok. Apa nang sekolahan niku nek penerimaan siswa baru terus LDKS. Ya jenenge napa? LDKS apa? MOS saya. Tapi MOS-nya dulu itu bukan MOS. Nanti kalau sudah MOS selesai, nanti enter latihan kepemimpinan nang luar. Ngoten lho. Nah, ini kalau maksud kula, bukan yang MOS waktu baru begitu bukan. Ya. LDKS kayak ngerekrut calon-calon niku lho. Tapi kan teko kelas 1 wis digoleki kan itu ya. Bawa ke napa? Balai napa niku? Lawang niku. Sing gone arek cacat niku. Oh, kan lawang. SLB lawang. Saya bedali. Masih ingat rombongan sekolah kita SMA rombongan temen TKI waktu itu laris-larisnya hari Ginanjar itu apa jenenge? Nggih, niku lho jenenge ISQ. Style ISQ, arek-arek nangis. Tapi waktu ning jame, niku hari pertama. Jame niku sampai kate jam 12 bengi. Itu. Wah, soal siji yang tiba-tiba ya begitu kesurupan. Saya menghadapi itu ya kata wuru. Sementara panitia sudah dipegang teman-temannya wong papat lho mboten mentas. Enggak kuat. Habis itu saya pegang perempuan. Cek. Alhamdulillah, nasyaitonirrajim lho kok menang adalah awalnya ngoten mawon lho kan karo ya apa carane. Saya nggak tahu itu ya apa carane waduh. Alhamdulillah, nasyaitonirrajim lho ta'awudz mawon. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Lho tekan cek. Lho kok nganu? Maksudnya sebenarnya berontak tapi ya menurut saya juga kuat ya bisa main itu gini sampai menang medeli tanya kamu kenapa lu moro-moro bisu tiba-tiba bisu ini kan di SLB arek lu gak bisu tiba-tiba bingung tak kau gak kena bisu bacakan aja surat Al-Fatihah
sudah, ayo keluar, sudah selesai, alhamdulillah, baik selesai, mari. Nah, teman-temannya yang OSIS, apa bukan IPM yang perempuan sampai tunggu di sini di kamar ini ya, wes. Saya keluar, belum duduk, saya langsung jerit lagi, waduh, itu, nah itu terpaksa, itu saya sudah terpaksa. Masuk lagi, saya tanya lagi, saya tak sebentar, saya baca doa lagi, ya Allah, sampai tolong saya. Kamu siapa? Bisu lagi, pusing saya. Ambilkan buku, tulis namamu, tulis jenenge. Saya lupa, saya tulis namanya. Umur, tulis umur, gitu. Umurnya 14. Oh, kamu mati umur 14. Waduh, ngoten ya, nganggu. Saya nggak pernah tahu ya, tak iya, oh ya wes gini, aku nggak mau tahu. Kamu jangan ganggu di sini. Dia nulis yang ada di ruangan ISQ itu mengganggu. Oh, bentar lagi selesai. Sudah ya, selesai di situ, bentar lagi, ini sudah hampir jam 12, pasti selesai. Keluar ya, jangan ganggu. Waduh, betul, wes tenang benar. Betul, saya keluar lagi, gitu ya. Sampai di luar, anak-anak itu gelutuk betul, alhamdulillah masih mari, gitu kan. Yang laki, wah balik mana? Waduh, saya masuk lagi. Ya karena sudah punya kunci, pakai buku tadi, tanya jawabnya. Kamu kenapa kok balik lagi? Ada yang ngomong miso, tulis, kayak ngomong kotor. Saya percaya. Oh iya wis, siapa? Tulis jenenge. Oh iya, wes beres. Nanti tak ingatkan anaknya. Gitu. Nggak mau, karena menurutnya anak itu tinggal di kamarnya dia. Oh iya wes, ditututi kamar mana? Gitu, tunjukkan kamar, sampai lantai 2 kamarnya yang putra. Oh kira tempatmu mana? Dilihatkan di dalam lemari. Oh ini tempatnya. Oh, udah saya kasih tahu, jangan ini ya. Jangan ganggu, saya bilang gitu. Oh sudah, terus kayak sok turun apa itu arek-arek. Sama kayak hari pertama nggak bisa tidur semua. Rumah ceritanya anak ini ya sudah, ini ya, ini anaknya sudah tak ambil perjanjian, dia mau minta maaf dan nggak akan mengulangi. Kamu keluar ya, tuh. Sudah selesai, keluar mantu selesai. Wes yo, udah saya cerita sama anak-anak, wes jangan ngomong yang kotor-kotor, banyak istighfar. Bisa turun, bisa pak, ya wes kita ini di sini banyak istighfar, gitu ya. Wes gini aja, itu sudah 1 jam 1. Kita ambil wudhu semua, kita sholat di musola, mau sholat semua, sholat. Sudah sholat 2 rakaat, sholat lagi. Dan sekarang kita ngaji, nah, saya bilang gitu, sekarang kita ngaji, ya termasuk anaknya tadi, ya ikut wudhu, ikut sholat. Sekarang kita ngaji, baru mau dimulai umat lagi, diri ini. Kalau diteruskan, tapi tetap bisu, model bisu, ambil lucu-lucu. Kalau diteruskan, semuanya akan kena. Saya baru sadar. Dari tadi saya bohongi terus, dibohongi terus, itulah setan. Bohongi terus saya. Ngaku anak umur 14, ngaku bohongi setan ini. Sudah teruskan, saya bilang gitu. Teruskan betulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 atau 9 anak jatuh semua, nangis orang macam-macam. Sudah nggak apa-apa, teruskan. Yang jatuh kita atasi sendiri. Ayo dibantu bawa ke ruang ini panitia di pondok ya, guys. Si pondok siswa laki-laki 2 orang
satu kan gitu ya, tiba-tiba di luar itu jatuhkan gini, kamu jatuhkan Pak, saya takut dari tadi tuh saya ketok terus wah gitu. Jadi selama ngaji dia dilihat, waduh ini ya sudah nggak apa-apa, sampai satu-satu saya bacakan Al-Fatihah, satu-satu bacakan Al-Fatihah, saya niatkan ya Allah sampai turun. Saya masih ingat tuh ada satu anak, karena saya sendirian, yang lain itu guru biologi dan guru kimia. Salah sijine wong Kebuan anom ya, Pak Arif Semerep ya. Ada yang tahu Pak Arif, kepala SMP Muhammadiyah Taman, dulu SMA Muhammadiyah Taman, saya dulu di sana. Pak Arif bonak anom niku warga jenengan niku zaman kawan aktif niku. Tapi wis tuwek jadi saat ini ya sudah selesai umur pensiun. Pak Arif 2 orang itu bawa satu anak dibawa ke klinik aja, bawa ke klinik, wah tambah nemen gak wani, dokternya gak wani. Akhirnya bawa pulang balik. Itu pengalaman saya pertama. Tapi setelah itu lagi nggak tahu, jadi semakin sering saya ketemu dengan kasus seperti itu. Artinya ketemu itu ada orang begitu dilaporkan saya ada, sampai saya masuk di kampus luas, sampai meruqyah dengan video. Kayak nopo, sampai ruqyah dewe, betul sakit, sampai udah lewat telepon, karena saya sudah di luar kampus. Lewat telepon udah bisa, telepon gak iso, video call baru bisa. Jadi akhirnya yang macam-macam, yang sakit datang ke rumah, yang karena itu tadi sekedar kesambet, yang karena dari rumah itu memang orang tuanya melakukan ritual-ritual tertentu, sakitnya sakit. Tapi lama-lama saya rasakan aku kok jadi kok dikira klenik aku. Saya menarik diri, wis gak wis ya ono apa wis sampeyan tunggu dhewe. Itu sering itu was-wasnya setan, dan saya insya Allah sudah agak pengalaman lah cara bujuknya itu dalam bentuk anak yang anak atau orang. Jadi ya akhirnya saya itu bukan hanya anak saja, ya orang-orang, ya kadang toko, ya kadang terus kali buka plakat mau saja ya itu. Memang saya sudah saya curigakan diri, karena itu juga apa namanya akhirnya menyita waktu sendiri itu, waktu sendiri. Kasihan. Yang intinya setelah saya simpulkan itu kembali kepada yang bersangkutan. Ya, kalau sampai matinya setan di situ itu butuh waktu agak lama, gitu kan. Tapi kalau satu setan yang rotok senior lah katakan gitu ya, mati, pertanyaannya apakah tidak ada temannya yang di situ? Ya tenang, urung tek nggak bisa, karena itu akan kembali kepada yang bersangkutan. Kita hanya membantu ketika anak itu masalah, tapi kalau enggak sudah wah macam-macam. Sampai ada yang ketika saya ancam, saya doakan supaya mati, itu dia mau bunuh diri, maksudnya sudah karena dia putus asa, karena nggak kuat dan putus asa, dia benturkan kepalanya gini kepada ke tembok. Aduh, ini sing korban, ini sing korban. Oh, udah bagaimana saya ini dipegang itu supaya, tapi saya sudah itu setan itu was-wasil itu situ. Ya. Di antara contoh, nah, kalau jenengan mungkin nggak sampai situ, tapi was-wasnya itu banyak. Karena itu bacaan sholat tetap harus dimulai dengan ta'awuz. Rasulullah SAW bersabda,
Apabila dikumandangkan azan, setan akan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan kentut. Kalau azan sudah selesai dikumandangkan, jadi lari itu sampai tidak dengar suara azan. Kalau sudah selesai dia akan kembali. Pertanyaannya balik terbudi masing-masing orang. Nanti jangan baca surat Ar-Ra'd ayat 11. Jangan akan tahu masing-masing orang itu sudah ditetapkan setan, termasuk sebenarnya malaikat-malaikat yang menjaga. Tinggal pengaruhnya siapa. Ya, pengaruhnya lebih gede pengaruh setan dibanding pengaruh malaikat itu. Itu masalah. Kalau sudah komat, setan lari lagi. Kalau komat sudah selesai, dia akan masuk menyelinap ke hati manusia dan dia akan mengatakan, ingatlah ini dan itu selama sholat, sampai orang tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Tidak sampai jumlah rakaat lali. Setelah sering mencari Nabi, rakaat kok sampai lali. Nah, ini. Gitu. Atau lupa yang lain sama ini. Tapi betul nek lupa nopo baca ayat, baca surat jadi guru ngapal gitu. Maca ayat kok lali mau jadi guru ngapal sampai ya. Jadi paksa diarani setan. Kalau belum hafal betulan jangan dibaca. Kita aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.